Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, Waalaikumsalam. Kita balik lagi nih pertemuannya yang ke-6. Eh, untuk minggu ini kita akan membicarakan tentang kebijakan luar negeri Tiongkok di era Presiden Hu Jintao. Untuk itu, siang ini kita ada beberapa teman kita yang akan presentasi. Sebagian besar dari kelas siang. Saya sebutkan namanya satu persatu. Ada Zaida, ada Ramadanti, ada Siti Adinda, ada Maulida Itna Fazriati, ada Rizky Ridu Aisyam, ada Bibi Salsa, kemudian ada Nanda Asbit. Nah, untuk dari kelas malam, hanya ada satu orang, yaitu Faras Basalama. Untuk itu, saya juga minta tolong kepada Ica, terus ada Nathaniel, sama Kori ya, untuk jadi trigger diskusi kita siang ini. Oke, tanpa membuang waktu lebih panjang lagi, mungkin kita bisa mulai dari Zaida. Zaida sudah ada? Kalau gitu ke Ramadanti. Ramadanti juga sepertinya belum ada. Siti Adinda. Siti Adinda, apakah sudah ada? Siti Adinda juga belum ada ya. Kemudian Maulida Isna sudah ada. Ramadanti itu, Mas. Maulida. Siapa namanya? Oh, Ramadanti. Sudah ada ya Ramadanti ya? Iya, Ramadanti. Oke, karena Zaidanya belum ada, kita ke Ramadanti dulu ya. Silakan Ramadanti. Kita mulai presentasinya. Iya, sebentar Mas. Hari ini saya jadi dosen ya, saya jadi mahasiswa, jadi dengerin aja. Presentasinya udah keren-keren semua. Good job. Udah kelihatan belum Mas? Sudah. Sorry, udah kelihatan? Udah. Jadi saya Ramadanti bakal ngejelasin foreign policy yang selama Hu Jintao. Yang pertama itu pilihan-pilihan kebijakan luar negeri dan keamanan itu harus secara resmi disetujui oleh PBSC. PBSC itu sebuah badan yang sejak 2002 itu telah menunjuk 9 pemimpin PKC yang paling kuat untuk menduduki ex officio fokus kekuatan nyata atau formal utama Tiongkok. Secara resmi dipilih oleh Sisi dan dikooptasi melalui banyak perundingan oleh kepemimpinan partai yang akan keluar. PBSC adalah badan yang tidak biasa untuk partai komunis. Kekuasaan kolektif secara tradisional diberikan oleh Biro Politik atau PB dan Sekretariat Sisi. Penting juga buat dicatat bahwa pemulihan pada tahun 1980 setelah revolusi kebudayaan, sekretariat terdiri dari 6 anggota sejak 2007.
memainkan peran kunci dalam urusan luar negeri dan keamanan. Nah, peran utamanya terdiri dari mengkoordinasikan 9 anggota dalam urusan protokol PBSC sejak Kongres PKC ke-17 pada Oktober 2007, yaitu Hu Jintao, Sekretaris Jenderal, Presiden RFC, dan Ketua CMC. Nah, masing-masing sejak 2002, 2003, dan 2004, Wu Bunggao, Ketua Kongres Rakyat Nasional sejak 2003, Wen Jiabao, Premier sejak 2003, Jia Qinglin, Ketua Konferensi Konsultasi Politik Rakyat Cina atau CPCC. Nah, ada Li Changchun, dia pemimpin yang bertanggung jawab atas propaganda Xi Jinping. Nah, Wakil Presiden RRC dan Sekretaris PKC nomor 1 yaitu Zheng Qinghong antara 2003 dan 2008. Li Keqiang itu Wakil Perdana Menteri pertama sejak 2008. He Guangqiang, Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Pusat atau PKC sejak Oktober 2007. Dan Zhou Yongkang, Sekretaris Komisi Urusan Politik dan Hukum PKC sejak November. Li He dan Zhou melakukan perjalanan ke luar negeri lebih jarang daripada ke-6 anggota PBSC lainnya. Nah, selanjutnya ada peran unggul Jenderal Negara Sekretaris Presiden Panglima Tertinggi. Nah, baik Jiang Zemin dan Hu Jintao telah menggunakan peran utama dalam proses pengambilan dan kebijakan karena Cina ilmuwan politik menyebut prinsip atau organisasi 3-in-1 atau Sanhei model nasional sejak 1989. Sekjen PKC telah memegang CMC kepemimpinan dan sejak 1993 Presiden RRC. Padahal benar bahwa Jiang untuk sementara menunda formula ini pada November 2002 untuk mempertahankan kepemimpinan CMC. Dipulihkan pada bulan September 2004 dan mungkin tidak akan dipertanyakan lagi. Formula berusaha untuk proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih baik dengan mengizinkan nomor satu negara di suatu sisi untuk menjadi menunjuk ipso facto panglima tertinggi dan di sisi lain kurang banyak sebagai presiden untuk diterima di luar negeri, terutama di negara-negara demokrasi dengan protokol yang diperuntukkan bagi para kepala negara. Selanjutnya seperti negara lain juga, Cina bergantung pada banyak organisasi dan kompleks untuk membuat dan melaksanakan kebijakan luar negeri dan keamanannya. Di bawah Hu Jintao, kebangkitan global Tiongkok dan keterlibatan yang terus tumbuh dalam urusan dunia perlu menempatkan koordinasi yang lebih baik dari berbagai sisi wacana dan kegiatan internasional negara tersebut. Kebutuhan ini sebagian telah diatasi, terutama karena meningkatnya peran dan jumlah LSG khusus. Namun masih banyak yang harus dilakukan. Ketidakmampuan PKC untuk membuat Dewan Keamanan Nasional sipil militer asli menggarisbawahi kekakuan dan kompleksitas struktur politik saat ini. Dan dalam analisis akhir sistem politik yang dipimpin suatu partai, apakah proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan keamanan di bawah jelas sangat berbeda dengan zaman para pendahulunya. Nah, pertama-tama itu cenderung menunjukkan hipotesis awal evolusi penting terjadi setelah Jiang menggantikan Deng Xiaoping pada 1990-an. Jumlah foreign pengambilan keputusan dan kebijakan keamanan terus meningkat sejak itu, tetapi hanya dengan mempertahankan pola sebelumnya. Sementara secara bersamaan penambahan birokrasi dalam lembaga ekonomi tertentu. Penyebaran pusat pengambilan keputusan ini membutuhkan peningkatan koordinasi antara 3 kategori, pembuat keputusan kebijakan luar negeri dan keamanan, diplomat, pedagang, dan tentara. Namun untuk saat ini tidak ada inisiatif baru dengan kemungkinan pengecualian peran ganda Dai Bingou benar-benar mengubah garis tradisional memisahkan sistem birokrasi RRC, mungkin juga karena pengaruh budaya Cina dan sastrawan Wen yang berprinsip superioritas atas militer Wu menyumbang konservatisme tersebut.
Di Taiwan, Dewan Keamanan Nasional lebih menyerupai model think tank daripada model NSC Amerika AS yang menghasilkan keputusan kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan yang kritis. Tetapi kekakuan ini juga berasal dari tradisi yang diilhami oleh PKC Soviet. Tampaknya satu-satu riset yang memungkinkan untuk koordinasi yaitu rasa untuk kerahasiaan di satu sisi dan kecenderungan untuk sentralisasi kekuasaan. Meskipun telah menjadi lebih mudah untuk menganalisis proses pengambilan keputusan di Jiang dan Cina, orang tidak bisa menganggap proses ini transparan. Publik tidak mengetahui jadwal rapat PBC atau agenda mereka. Nah, kelompok-kelompok terkemuka hanya sesekali disebutkan di media dan status dan peran mereka dalam pengambilan keputusan itu masih suram. Gambar interaksi antara Kementerian Luar Negeri dan CIP atau ID tampak sama dan bermasalah. Nah, sebagian karena tingkat kerahasiaan yang besar di sekitar ini. Sentralisasi pengambilan keputusan itu terus dilakukan setidaknya di atas kertas dan dalam hal prinsip-prinsip politik kepemimpinan PKC. Memberikan jawaban atas perlunya koordinasi yang lebih baik. Mungkin ilustrasi terbaik dan sentralisasi ini adalah bahwa Sekretaris Jenderal Panglima Tertinggi tetap sebagai satu-satunya penghubung antara partai dan Angkatan Darat. Jelas ini adalah tautan yang lemah dalam rantai komando, sementara pengambilan keputusan terpusat tidak dapat dihindarkan di negara modern manapun. Kurangnya pertukaran horizontal dan reguler berbagai tingkat antara PLA dan lembaga pemerintah, dengan kata lain di bawah level NSW-LCG dan TAW-LCG, terus menjadi sumber langsung dari kepahitan, kecerobohan, dan kadang-kadang inkoherensi, inkonsistensi, dan disfungsi. Sampai saat ini, kecuali pada tingkat paling atas PBCC dan sampai batas tertentu dalam kelompok-kelompok terkemuka khusus, pejabat Cina dan berbagai lembaga pemerintahan tidak berkomunikasi. Kompartementalisasi ini tidak hanya ketinggalan zaman dan tidak sejalan dengan dunia saat ini, tetapi kebutuhan Tiongkok saat ini itu dalam hal pengembalian keputusan kebijakan luar negeri dan keamanan. Pada saat ketika masalah keamanan lunak, kesehatan, lingkungan, stabilitas, dan kohesi telah menjadi sangat menonjol. Peningkatan ini yang terus-menerus dari pengambilan keputusan de facto dalam kebijakan luar negeri dan keamanan jelas mendorong kepemimpinan partai untuk merenungkan pembentukan struktur koordinasi tambahan di dalam pemerintah pusat dan daerah. Oke, udah selesai, Mas. Thank you. Oke, terima kasih Ramadanti. Ya. Selanjutnya kita balik lagi ke Zaida ya. Zaida udah ada kan ya? Zaida jadi presenter. Nanti kan ini ada 8 orang yang presentasi. Jadi setiap 4 kita stop. 4 lagi diskusi lagi. Nanti yang trigger diskusinya ada Nathanael sama Ica. Ada belum? Halo? Dengar gak? Dengar, sudah ada. Kebijakan luar negeri Tiongkok era Hu Jintao. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, Hu Jintao adalah Presiden ke-6 Republik Rakyat Tiongkok. Ia juga Sekretaris Umum Partai Komunis Tiongkok. Hu Jintao mulai terjun ke dunia politik ketika ia berusia 22 tahun. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Oh my god. Tentang karirnya Hu Jintao. Yang pertama, tahun 1985, dia menjadi sekretaris PKT di Provinsi Guizhou, yang dimana provinsi ini dulu merupakan kota yang tingkat kemiskinannya paling tinggi di Tiongkok.
Tahun 1988 dia menjadi sekretaris PKT Tibet. 1998 wakil presiden negara RRT. 1999 wakil ketua CMC Central Military Commission. 2002 sampai 2012 dia menjadi sekretaris umum Partai Komunis Tiongkok. 2003 sampai 2013 menjadi presiden Republik Rakyat Tiongkok. Di sini kebijakan Hu Jintao kalau dalam ekonominya dia ada open door policy. Yang kedua, ini di dalam negerinya, di politik dalam negerinya dia ada harmonious society, sama yang kebijakan luar negerinya itu ada harmonious world. Yang open door policy di Cina pertama kali itu sebenarnya diterapkan itu sama Deng Xiaoping, terus baru dilanjutkan lagi ke Hu Jintao. Dengan kebijakan ini, Cina mulai membuka diri terhadap investasi yang ingin masuk. Jadi ada investasi asing, dia sekarang sudah mulai terbuka. Kebijakan pintu terbuka adalah sebagai langkah awal peran serta Cina dalam globalisasi ekonomi dunia. Globalisasi memungkinkan aliran bebas barang-barang, modal finansial, dan modal fisik, teknologi, serta orang-orang yang terikat. Yang kedua, harmonious society muncul karena meningkatnya ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan yang muncul di masyarakat Cina daratan sebagian akibat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali, yang telah menyebabkan konflik sosial. Implementasinya seperti diadakannya perlombaan, contohnya Beijing Olympic Games dengan slogan One World, One Dream, yang menghubungkan antara gagasan politik Cina, Harmonious Society, dengan nilai-nilai universal seperti kesatuan, unity, pertemanan, friendship, dan harmoni. Terus juga ada perlombaan yang untuk mengkampanyekan Harmonious Society ini, yang ada hadiahnya sebesar kurang tahu 5.000 yuan sepertinya. Terus yang ketiga ada Harmonious World, merupakan kelanjutan dari Harmonious Society. Jadi kalau ini diterapkannya itu lebih ke dunia internasionalnya. Dalam prinsip ini, Cina berkomitmen untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia. Z, PPT-nya hilang. Oh ya. Wait. Salah pencet ini. Lu hilang. Iya, ini hilang. Zaidanya mana ya? Hilang di Karena presenternya kelempar ke saya lagi nih. Oke. Bentar. Sama kamu apa ID-nya? Zaida Ilmia. Ya, Zaida Ilmia. Nggak ada Zaida. Hilang diculik pemerintah. Nggak gitu dong, Nak. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Lanjutin aja ya. Cuma sebentar lagi kok. Maka dari itu, di era Hu Jintao, Cina sangat mengupayakan kerangka kerjasama multilateral di berbagai kawasan untuk mencapai perdamaian internasional. Contohnya itu dia kayak menyelesaikan konflik yang ada di Timur Tengah itu. Ya, itu aja sih, Mas. Sekian dari saya. Terima kasih, Zaida. Ya, terima kasih, Mas. Udah siapa? Ramadanti, terus Zaida. Din udah ada belum? Ya, silakan Sidin. Dong. Siti Adinda. Udah. Ya, share kontennya. Oke. Mas, tapi ini nggak bisa bentar deh. Konten mana? Share konten. Oh. Udah ada belum, Mas? Udah ada belum ya, Mas? Udah, Din, udah. Udah. Tunggu ya. Dah.
Kebijakan luar negeri Tiongkok era pemerintahan Hu Jintao. Sejak 1979, pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri dan keamanan perekonomian telah berubah secara bertahap dan substansial. Baru mode operasi yang telah dikonsolidasikan di bawah Hu Jintao sebenarnya terbentuk di bawah Jiang Zemin pada 1990-an dan beberapa di bawah Deng Xiaoping. Sementara peran militer telah berkurang, yaitu peran diplomat, ahli, dan birokrasi yang berurusan dengan perdagangan ekonomi internasional, hubungan energi, propaganda, dan pendidikan telah meningkat. Keputusan membuat di daerah ini tetap sangat terpusat dan terkonsentrasi di badan pimpinan tertinggi Partai Komunis Tiongkok atau PKT. 1999, sejak kematian Mao Zedong pada tahun 1996 dan Deng Xiaoping pensiun pada 1993 sampai dengan 1994, perubahan besar telah terjadi dihasilkan dari reformasi yang dilakukan pada sistem politik negara dan organisasi ekonomi. Peran militer telah berkurang. Sementara itu, diplomat, kebijakan luar negeri, dan keamanan, dan birokrasi perdagangan telah meningkat. 1998 sampai dengan 1999, Deng memainkan peran penting dalam memprakarasi profesionalis Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, berangsur-angsur mengurangi otoritas para jenderal di Cina kepemimpinan Partai Komunis atau PKC, dan secara bersamaan menghidupkan kembali kegiatan birokrasi luar negeri, PKC, atau Komite Sentral Departemen Internasional. Terus 1998, Deng Xiaoping keputusan pada akhir 1978 untuk menormalkan hubungan dengan AS meskipun dari ketidaksepakatan yang belum terselesaikan tentang kelanjutan penjualan senjata AS ke Taiwan. Pada 1993, lembaga negara seperti Presiden RRC dipegang oleh Sekretaris Jenderal PKC sejak itu 1993. Baru ini, Kementerian Perdagangan atau MOC memainkan peran dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan keamanan untuk memutuskan dari PKC dan posisi masing-masing para pemimpin berpegang teguh pada partai. Atau ini lebih dari kasus PKC in Departemen Internasional. Pada 1992, meskipun Jiang menggantikan Deng sebagai ketua CNC CCP pada November 1999, baru 2 tahun kemudian atau 1992 mengikuti pembersihan Deng yang sukses atas saudara-saudara yang berkuasa. Keduanya jenderal atau wakil ketua CMC yang Shangkung dan CMC sekretariat jenderal yang Baibing, dan akhirnya pensiun karena menurun kesehatan bahwa Jiang menjadi pemimpin terpenting Tiongkok. Baik Jiang Zemin dan Hu Jintao telah menggunakan peran utama dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan keamanan, dan kebijakan karena apa Cina ilmuwan politik menyebut prinsip atau organisasi 3-in-1 atau Sanhevi. Model nasional sejak 1989, Sekretaris Jenderal PKC telah memegang CNC kepemimpinan dan sejak 1993 Presiden RRC setelah terpilih sebagai Presiden RRC Maret 2003, Hu menggantikan Jiang sebagai ketua 3 kelompok terkemuka PKC yang berurusan dengan orang asing dan urusan keamanan. Dengan demikian, memotong sayap Jiang dan membuat jangka panjang. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa Hu tampaknya tidak mengambil kontrol kelompok-kelompok terkemuka ini segera setelah 6 Kongres Partai ke-9 pada November 2002. Tetapi baru setelah ia menjadi kepala negara, posisi murni kehormatan. Pada bulan Maret 2004, amandemen terhadap konstitusi negara diperkenalkan menyatakan bahwa Presiden melakukan urusan negara. Atau Guojia Shujishing Guosi pasal 81. Berlaku saat Jiang masih ketua CMC. Orang dapat berspekulasi bahwa itu adalah strategis siasat diperkerjakan oleh Hu untuk meningkatkan kekuatan pribadinya atas warga sipil dan urusan negara yang penting khususnya dalam kebijakan luar negeri dan keamanan. Jiang pada awalnya adalah pemimpin yang agak lemah sejauh kebijakan luar negeri dan keamanan. Sangat khawatir khususnya pada krisis rudal Taiwan 1995 sampai dengan 1996. Tetapi berhasil secara bertahap memperkuat tangannya kemudian lari pada tahun 1998 sampai dengan 2002 setelah ia mengambil alih FAWLSG. PBSC adalah badan yang tidak biasa untuk Partai Komunis atau sepengetahuan penulis Birai. Satu-satunya contoh lainnya adalah arti buruh Korea KWP. Kemudian
Republik Rakyat Demokratik Korea, atau DPKK. Kekuasaan secara tradisional diberikan oleh Biro Politik atau PB dan Sekretariat Sisi. Karena itu kami akan berpendapat bahwa kebijakan luar negeri dan keamanan Cina proses pengambilan keputusan tidak berbeda secara mendasar di bawah Wu daripada di bawah Jiang. Memang benar pada satu tahap Jiang bermain-main dengan gagasan membentuk Dewan Keamanan Nasional atau NSC, sementara Hu mencoba tampak banyak keberhasilan untuk menghubungkan sebagai peran ini dengan aplikasi Sekretariat Pusat antara 2004 sampai dengan 2007. Pada awal 1992, mengikuti keputusan Deng untuk menandani Hu sebagai suksesannya untuk mempertahankan Jiang sebagai sekretaris jenderal, CMC menjadi murni badan pembuat keputusan militer. CMC mulai termasuk atau dengan pengecualian sekretaris jenderal PKC. Hanya pemimpin militer teratas dan mereka yang mewakili organ utama PLA secara ex officio. Jenderal Kepala Staf, Kementerian Pertahanan, Departemen Politik Umum, dan Departemen Logistik. Semua pemimpin yang seperti Yang Sangkun miliki memegang posisi di partai dan PLA kemudian pensiun. Di 1998, Direktur Departemen Persenjataan yang baru dibentuk bergabung CMC, diikuti oleh Hu pada tahun 1999, tahun setelah diangkat menjadi RRC. Setelah mengambil kendali CMC pada September 2004, Hu berkembang tumbuh ini termasuk Komandan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kedua artileri. Mengubah power base lama mau menjadi semacam pertahanan nasional Dewan yang semakin banyak berurusan dengan militer dan keamanan keras masalah pada akhir 1990-an. Jiang berada dalam posisi yang lebih sulit untuk menolak tuntutan mereka dan untuk menegakkan keputusan yang dibuat oleh yang lebih bersaing karena pemimpin sipil dan militer top, di mana suara militer hanya satu dari seperti pada tahun 1990. Terima kasih presentasi dari saya. Oke, terima kasih Siddi. Lanjut lagi ya ke Maulida. Maulida, sebentar saya lihat. Oke, makasih Sidin. Sama. Silakan Maulida. Iya, Mas. Kasih Kang Bung. Iya. Makasih Nathan. Udah muncul belum ya, Mas? Nah, udah. Sudah muncul. Sudah. Ya, sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maulis Nafazrati, ingin mempresentasikan kebijakan luar negeri Tiongkok era Hu Jintao. Ini ada 3 pilar kebijakan luar negeri Tiongkok di bawah pemerintahan Hu Jintao. Yang pertama ada pandangan perkembangan ilmiah, yang kedua ada masyarakat harmoni sosialis, dan yang ketiga ada pengembangan damai. Yang pertama ini konstitusi mengenai pandangan perkembangan ilmiah. Seperti para pendahulunya, Hu memperkenalkan beberapa formulasi kebijakan dan kerangka kerja ke dalam leksikon pemerintahan PKT. Platform tanda tangannya untuk perkembangan ilmiah juga dikenal sebagai Gezhou-Fazangwan juga dikenal sebagai pengembangan ilmiah pertama kali dikonseptualisasikan sebagai perpanjangan dari 3 wakil pada tahun 2003. Jauh lebih sempit daripada theory presence, pengembangan ilmiah dirancang sebagai konsep payung yang mencakup berbagai kebijakan. Iterasi outlook pengembangan ilmiah mencakup topik yang beragam seperti pendidikan, energi, lingkungan, hubungan etnis minoritas, reformasi perusahaan milik negara, dan anti korupsi. Beberapa kritikus percaya bahwa cara yang paling nyata untuk mengutamakan orang dan memastikan pembangunan yang komprehensif, seimbang, dan berkelanjutan adalah untuk mempersempit kesenjangan pendapatan, mengurangi kesenjangan pembangunan regional, dan berusaha untuk masyarakat yang lebih maju. Untuk melakukannya, Tiongkok akan membutuhkan platform untuk transformasi sosial yang monumental. Lalu yang kedua adalah platform politik masyarakat harmoni sosialis. Tema yang paling berkembang dalam perkembangan ilmiah adalah visi sosial ekonomi yang dirangkum oleh para sarjana sebagai masyarakat harmoni sosialis. Fokus untuk mewujudkan masyarakat harmoni sosialis ini dimaksudkan untuk menunjukkan
Perubahan fokus China dari mengejar pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali menjadi keseimbangan sosial dan keselarasan sosial secara keseluruhan. Pengembangan ilmiah menyarankan elemen dinamis dan konstitusionalisme substantif Tiongkok. Gagasan yang sama kuatnya tentang masyarakat yang harmonis menyediakan tujuannya. Hu Jintao menjelaskan tujuan masyarakat harmonis sosialis dalam pidatonya. Singkatnya, ia menjelaskan bahwa Partai Tiongkok telah mengusulkan pembangunan masyarakat harmonis sosialis baik pada ringkasan ilmiah dari pengalaman reformasi Tiongkok dan keterbukaan dan modernisasi, tapi juga dalam situasi baru di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan partai untuk mengimplementasikan ilmiah. Konsep pengembangan untuk lebih mempromosikan pengembangan sosial ekonomi Cina dari inisiatif strategis. Yang ketiga, strategi pengembangan damai kebijakan luar negeri. Pemerintahan Ketua Hu memperkenalkan konsep kebangkitan damai Tiongkok dengan cepat direvisi menjadi pembangunan damai yang terdengar lebih kurang provokatif untuk menggambarkan pendekatan kebijakan luar negeri modern Tiongkok. Meskipun banyak yang telah ditulis mengenai arti kerangka kerja kebijakan luar negeri ini, namun jarang dipertimbangkan dalam konteks dua konstitusi Tiongkok, di mana ada banyak ruang untuk interpretasi realis dan liberal, serta perkembangannya di masa depan. Lalu ada strategi dari pengembangan damainya kebijakan luar negeri ini. Yang pertama, pendekatan normatif atau liberal untuk pembangunan yang damai. Dan Wikisingan menjelaskan bahwa Zheng dan Hu mengembangkan istilah ini salah satu dalam upaya untuk menggambarkan Tiongkok sebagai pemimpin dunia yang bertanggung jawab, berkomitmen untuk internal pembangunan domestik dan penerapan soft power di luar negeri. Lalu yang kedua, ada pendekatan realis untuk pembangunan yang damai. Pendekatan realis untuk pembangunan damai adalah bahwa strategi pembangunan damai tidak menyeratkan pasifisme. Tiongkok dengan tidak menyesal meningkatkan kemampuan polisi dan militernya dan mengadopsi kampanye pengadaan senjata yang lebih tegas selama masa jabatan Hu, termasuk akuisisi tingkat tinggi seperti rudal anti-satelit, rudal anti-carrier, dan kapal induk. Yang ketiga, menyeimbangkan pandangan di bawah pemerintahan Hu Jintao. Tiongkok akan terus mengingat kepentingan rakyat Tiongkok dan kepentingan bersama rakyat terlibat lebih aktif dalam urusan internasional, memainkan perannya sebagai negara penanggung jawab utama, dan bekerjasama dengan negara lain untuk memenuhi tantangan global. Kesimpulan, Tiongkok pada masa Hu mengimbangi dampak akuisisi sumber dayanya dengan bantuan asing, meskipun ada ruang untuk kedua tujuan kebijakan di bawah hukum konstitusional Tiongkok tentang kebijakan luar negeri. Tantangan utama Tiongkok adalah mengamankan sejumlah besar sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengembangannya sambil mempertahankan hubungan harmonis dengan negara berkembang. Argumen normatif dapat dibuat bahwa untuk tetap konstitusional, upaya Tiongkok dalam kelancaran kebijakan harus menghindari godaan kompetitif di jantung Calvinisme negara besar. Tapi pengembangan konstitusi Tiongkok memberikan ruang cukup untuk interpretasi realis dan liberal. Kemungkinan terjadinya krisis hubungan luar negeri yang mengakibatkan kontroversi tergolong rendah karena hukum konstitusional Tiongkok mengenai urusan luar negeri cukup eksplisit. Seperti yang ditunjukkan oleh kebijakan luar negeri selama pemerintahan Hu, praktik kebijakan luar negeri Tiongkok diinformasikan oleh sistem dual konstitusi negara. Urusan luar negeri Tiongkok tidak hanya diperintahkan secara prosedural, tapi juga secara substansial diinstruksikan oleh mengungkapkan tentuan negara dan konstitusi Partai Komunis, dan fitur layak untuk dipelajari lebih lanjut. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan oleh konstitusi negara Tiongkok, prestasi Tiongkok dalam revolusi dan konstruksi tidak dapat dipisahkan dari dukungan oleh orang-orang di dunia. Masa depan Tiongkok sangat erat kaitannya dengan masa depan seluruh dunia. Apa yang sesuai dengan kepentingan Tiongkok saat ini cenderung kondusif untuk mempromosikan kepentingan dunia secara keseluruhan. Ketika konstitusi mengomunikasikan narasi resmi tertinggi dari dunia Tiongkok pada rakyat tersendiri dan dunia, orang harus mempertimbangkan konstitusi Tiongkok untuk memahami pandangan Tiongkok tentang perannya sendiri dunia serta landasan normatif kebijakan luar negeri Tiongkok. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Maulida. Jadi ini udah 4 yang presentasi. Setelah ada 4 yang presentasi, saya minta biar nggak bosen kita diskusi dulu. Nah nanti baru yang lain
tolong ke bicara sesuatu kita punya Saya duluan yang komentar, Mas. ya. Ini saya lebih mau menganalisa ini sih, Mas. Menganalisa periodisasi dengan ideologinya sosial komunis Cina. Jelas nggak suara saya? Agak putih, tapi coba lanjut aja gue. Coba ya. Ini kalau kita lihat rentetan peristiwa di setiap periodisasi di Cina sebelumnya sampai Hu Jintao yang seperti tadi dibahas oleh teman-teman, bisa dibilang Cina yang tadinya sosialis komunis menjadi lebih ke liberalisme. Atau mungkin bisa dibilang Cina sudah tidak lagi menjadi negara sosialis komunis. Logika saya membahas tentang ideologi sosialis komunis di Cina karena menurut saya ini penting. Karena kalau kita bahas peran politik internasional Cina, berarti kita harus bahas ideologi, karena ideologi itu kan identitas sebuah negara kan. Jadi ideologi sosialis komunis itu menurut saya ya, dari masa itu hanya sebagai bentuk perlawanan terhadap negara liberal, tapi tidak dijadikan indoktrinasi atau nilai-nilai sosialis itu terhadap negaranya. Artikel yang saya baca semalam itu cukup seru. Saya sambil ngerokok baca-baca gitu. Dibilang ada sebuah pengamat politik internasional, dibilang sebenarnya Cina ini lagi masuk ke dalam dia memakai ideologi komunis ini, sosialis komunis ini sebenarnya dianggap sebagai soft cold war. Jadi ketika Rusia saat itu Uni Soviet kalah karena perang terbuka untuk menyebar ideologi komunis, maka timbulan nih Cina nih yang menggunakan ekonomi yang lebih, jadi dia menggunakan ideologi sosialis komunis ini untuk melawan Amerika. Tapi sebenarnya kalau dibilang sosialis komunis di Cina tuh nggak berkembang dalam sistem pemerintahan doang. Tapi kalau kita lihat dari masanya Mao Zedong sampai sekarang, malah makin berubah strukturnya, konsepnya dari sosial maupun ekonomi. Contohnya kalau sosial tuh sosialis di Cina tuh makin lama makin erat dengan namanya liberal, namanya kapitalis tuh makin erat. Itu juga dengan ekonomi. Contohnya dari Hu Jintao segala macam makin membuka investor asing kan. Jadi ada beberapa yang saya lihat dari pemikiran Marx juga, sebenarnya ketika pemikiran komunis atau Marxisme ini dijadikan ideologi suatu negara, maka negara itu kan gagal. Makanya Marx itu sangat tidak suka ketika pemikiran dia dijadikan sebuah ideologi. Karena dia tahu ini bakal gagal, karena ya yang tadi saya bilang susah kalau diterapin ini di dalam sebuah ideologi. Jadi begitu tadi. Makanya Cina berubah perannya, kebijakannya berubah, makin lama makin berkembang. Jadi saya mau nanya ke teman-teman nih, bagaimana menurut teman-teman, apakah Cina masih bisa dianggap sebagai penganut negara sosialis komunis, atau udah sama sekali dibilang nggak bisa karena cuma sistem pemerintahannya doang yang menganut sosial komunis? Teman-teman boleh memberikan komennya terhadap pertanyaannya Nathan. Apakah si Tiongkok ini masih bisa dibilang komunis atau mungkin sudah cenderung liberalis? Benar Mas, itu pertanyaan tepatnya. Ya, mungkin dari teman-teman yang tadi presentasi ya. Kita mulai dari siapa tadi? Ada Zaida, ada Ramadanti, ada Siddin, ada Maulida. Diskusi ayo. Kita buka suaranya ya. Zaida. Terus jangan iya rajab ya. Bukan lagi sih. Saya bukan. Itu apa ya? Yang mana parah. Ayo.
Ngapain dah? Mau kemana Pak? Aku gak kedengeran. Tadi respons dari Nathan kan nanya ke teman-teman yang tadi udah presentasi. Menurut teman-teman tuh gimana sih? Apakah Tiongkok yang sekarang ini yang mulai dari masanya Hu Jintao sekarang ini itu masih tetap komunis sosialis atau cenderung udah jadi liberalis? Sama tambahin argumennya kenapa bisa bilang gitu. Kalian aja jangan dari web. Dari sumber. Yuk. Maulida mungkin mau coba? Ya, kalau sehat kalian aja jawabnya. Terbuka deh. Siapa aja atau mungkin ini mau nambah ini? Belum Mas, belum. Ntar tadi saya kalian Teman-teman yang lain nih, saya pengen dengar suaranya nih. tahu. Ya udah ini bikin bahan nih, masa nggak ada yang trigger, masa nggak ada yang respon. Ayo. Zaida mau respon itu. Nggak ada suaranya tapi. Oke, sebentar. Apaan sih lu, Gor? Panplet. Zaida udah ada suaranya belum? Coba dites dulu. Ini udah saya unmute sih. Emang udah unmute tapi nggak ada suaranya. Nah itu ada. Barang kamu ada di situ. Lagi. Saya putar lagi. Tuh. Halo. Naik Kak. Harus ada Kak. Ada. Udah ada belum? Mau. Udah. Nah, mic-nya pegang aja. Iya, mic gitu aja. Ya udah. Kayak gini aja. Lu soalnya murah. Pakai handphone. Ya. Udah nggak bercanda, serius. Mau kan tadi saya ngomong kalau misalnya secara pemerintahan dia masih komunis karena dia dipegang sama PKT kan. Juga tapi kalau misalnya secara ekonomi saya sih setuju sama Nathan kayak tadi dia udah lebih ke liberalis karena dia udah membuka diri kayak untuk investasi asing tuh masuk ke mana? Ke Cina tuh. Jadi gini Z, maksud gue gini loh. Menurut lu tuh gimana sih Cina tuh masih bisa nggak di negara komunis? Karena kalau di ideologi tuh nggak bisa kayak ngomong sistem pemerintahan karena sistem pemerintahan masih partai tunggal, habis itu tapi ekonomi liberalis gitu. Lu udah masih mastiin aja argumen lu Cina dibilang komunis apa udah enggak? Itu doang. Masih dibilang komunis. Dia masih dibilang komunis. Masih dibilang komunis. Iya. Terima kasih Zaida sudah menyumbangkan suaranya dan pendapat. Sama-sama, Mas. Ayo, ada lagi teman-teman yang Saya Mas. Oh ya, silakan namanya siapa nih? Anissa Mas. Ayo. Silakan nih. Kalau menurut saya nih buat itunya Nathan tadi Tiongkoknya menurut saya tetap sosialis komunis, tapi kayak menurut saya sih bukan mereka berubah gitu loh Tan ke arah jadi liberalis atau jadi apa, tapi sesosialis komunisnya negara mereka tetap punya kelemahan tersendiri gitu loh. Kayak mereka kan punya alasan sendiri kan kenapa mereka akhirnya ngebuka kerjasama gitu loh ke antar negara-negara asing gitu gara-gara ya kayak balik lagi ke pedoman yang dia bilang tadi tuh kayak yang ada di presentasinya Isna kayak yang pas terakhir kan dibilang kayak Tiongkok juga nggak bakal bisa berdiri sendiri tanpa bantuan masyarakat dunia. Jadi itu alasannya kenapa mungkin harmonious world mereka terkesan kayak liberalis, tapi menurut gue sistem
sistem mereka tetap sosialis komunis. Jadi kalau menurut gue sih kayak gitu Tan. Kalau menurut gue, kalau menurut logika sehat aja sih. Jadi kayak mereka sosialis komunis, tapi ya mereka juga nggak bisa munafikin kalau misalnya mereka tetap tetap butuh bantuan juga kan, nggak bisa apa-apa mereka tanganin sendiri juga. Ya namanya juga manusia gitu loh. Kalau menurut gue gitu ya. Berarti yang salah nih sebenarnya teori komunis sama sosialis aja sih sebenarnya sih kalau menurut gue sih di sini. Dan suara lu kayak siput Tan, kecil banget Tan. Suara lu kayak siput, gedein dikit. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya di sini salah teori sosialis sama komunis aja sih, maksud gue kayak ya kalau misalnya dibilang tadi kayak apa ekonomi yang liberal dia lebih ke kapitalis untuk negara yang berideologi ketika dia berani mendeklarasikan kalau dia tuh sosialis, dia tuh udah nggak bisa berurusan dengan namanya kapitalis, namanya dia ngebuka ekonomi jadi liberal, nggak bisa. Itu nilai-nilai itu udah nggak bisa. Itu kalau kata Marx sama Gramsci sama ada lagi pokoknya ada Marxisme ortodok tuh dia ngomong nggak bisa, sama Lenin pun nggak bisa. Lenin udah ngomong. Makanya kalau nggak mau ya. Kalau masalah bisa nggak bisanya lebih ke arah kayak gimana kita ngelihat pengertian ideologinya aja sih Tan. Soalnya tergantung negaranya sih kalau kayak gitu nggak sih? Iya. Makanya gini loh, maksudnya sama aja kayak pengertian ideologinya juga kan nggak pernah memperhitungkan misalnya bumi yang nyiptain itu nggak bakal pernah memperhitungkan kalau misalnya sistem di bumi itu kan makin lama makin berkembang. Nah mungkin ya emang ada waktunya untuk berkembang kali. Makanya mungkin kalau misalnya kita patenin sama arti pastinya mungkin nggak bisa kan. Tapi ya mengikuti perkembangan yang ada mau nggak mau kan. Udah beda zaman, beda pemerintahan, beda cara pemikiran dan lain-lain. Jadi menurut gue sih gitu ya Tan. Itu tetap sosialis komunis Tan. Tapi secara sistem pemerintahan sama dia kepada masyarakatnya, tapi mungkin dalam kebijakan luar negerinya kali. Juga enggak. Sosial di sana tuh udah lebih merujuk ke kapitalis. Mereka tuh udah punya kelas-kelas inian. Untuk di Cina ya gue ngomong ya, dia kayak udah punya pengusaha swasta yang kayak tadi gara-gara ada unsur tadi tuh investor asing segala macam itu anggapannya udah ada struktur kelas di Cina ya. Itu menurut gue udah salah banget. Maksud gue kayak makanya itu menurut gue kayak nggak cocok ketika komunis sama sosialis ini dijadikan sebuah ideologi negara. Itu yang gue setuju dari Karl Marx. Jadi ketika teori pemikirannya dia dijadikan sebuah negara, itu nggak bisa. Nggak bakal berkembang negara komunis itu. Kori jangan ngajarin doang, ngomong dong. Ya, orang kiri. Udah. Orang kiri mau nambahin. Saya mau nambahin aja Mas. Karena Cina itu tetap sistem pemerintahannya, politiknya itu tetap memakai komunis. Tetapi dengan sistem ekonominya dia memakai sistem liberal seperti mengundang investor asing, mengajarkan kerjasama dengan negara lain, dan itu semua tergantung dengan pemimpin negara itu tersebut. Tapi sistem pemerintahan dan mereka tetap komunis. Gitu nggak Tan? Iya tahu Kor. Gue tahu itu sistem pemerintahan dia komunis, partai itu tunggal. Cuma yang gue permasalahin lagi di bioskop Kor, gemanya parah. Iya, saya jauh dari kamera soalnya. Maksud gue tuh nge-vlog Kor. Sistem pemerintahannya mungkin partai tunggal, cuma maksud gue kayak kita nggak kayak Cina nggak jadi semi demokrasi atau apalah kayak Singapura. Contohnya kan Singapura kan contohnya kan kayak negara demokrasi, cuma yang satu partai doang. Enggak, waktu zaman yang Hudianto juga itu sebenarnya mereka pakai sistem semi demokrasi, soalnya dia mengutamakan rakyatnya, dia menaikkan BDP pendapatan, dia mengurangi angka kemiskinan. Tapi ya tetap aja diatur sama satu partai tunggal. Karena tuh jadinya tuh dia mementingin kepentingan masyarakat tapi diatur sama kepentingan partai. Jadi gimana tuh maksudnya? Ya tapi ya selagi seimbang, dua-duanya juga sukses. Angka kemiskinan Cina waktu zamannya Hudianto juga menurun. Kontradiksi tuh Kor.
statement lu tadi yang ngomong kepentingan masyarakat tapi diatur oleh kepentingan partai itu kontradiksi. Jadi Bisa, karena inputnya itu tetap dari masyarakat, outputnya yang untuk masyarakat juga. tapi kalau diatur sama partai gimana? Ya kan itu kan dimusyawarahkan sama mereka melalui apa sih pertemuan mereka apa sih namanya? National Congress. Nah, kongresnya konferensi. Ya di situ kan tetap bisa. Kan tergantung pemimpinnya, tergantung individualnya juga. Itu gimana komunis masih bisa berkembang di dunia ini buat negara? Komunis tetap yang terbaik. Komunis tetap yang terbaik, parah. Oke. Ini udah hampir 15 menit. Kita lanjut aja ya ke presentasinya ya. Oke, Mas. Kita hold presentasinya. Kita lanjut dulu presentasinya ke Rido nih. Rido namanya siapa ya? Ridho Rizkullah. Nah, kiri sih soalnya. Oke, silakan Rido. Ini belum, Pak. Suara belum, Mas. Jai, Bang Rido, Jai. Semangatin, Jai. Udah bisa kan suaranya? Udah. Udah bisa. Ya, oke. Tinggal sharing kontennya. Rido, Joy. Sahabat VR, Joy. Rido. Oke, ini langsung aja ya mulainya. Oke, kebijakan luar negeri Tiongkok di era ini yang pertama mulai kita mengetahui dulu deh. Seperti apa sih kehidupan Hujanto? Nah, Hujanto ini dia lahir di I don't want to know awal mula kehidupan, Pak. Hujanto lahir 21 Desember 1942 di Jaguar merupakan politikus Republik Rakyat Tiongkok yang menjadi sekretariat umum Partai Komunis Tiongkok pada 15 November tahun 2002. Yang kemudian juga dia menjadi Presiden Republik Rakyat Tiongkok ke-6 pada 15 Maret 2013. Warganya sendiri mengklaim ini sebagai kampung hama mereka. Berdasarkan sebagai penelitian, ada melihat warga itu, warga Hojanjo, memiliki hubungan dengan seseorang kelahiran nama lain bernama Hushi, yang adalah penjaga dan ilmuwan pada awal abad ke-20 dan menjadi terbesar bagi Naso Scientific Washington DC. Persoalannya, bila Hujanto memiliki hubungan dengan Hushi, maka akan susah diterima di Universitas Trisakti pada tahun pertama melakukan kampanye politik anti kanan tahun 1959. Nah, kemudian tahun 1988, Hujanto ditunjuk sebagai ketua PKT Tibet. Inilah jabatan yang menambah konvensi dalam periode yang sebelumnya sebagai tenang dan efisien. Kerusuhan muncul di Tibet sebelum ia tiba di Rusia. Bulan Maret tahun 1988 terjadi demonstrasi besar yang kemudian ditumpas dengan kekerasan. Undang-undang darurat diberlakukan, kemudian menjadi presiden yang diberlakukan di Beijing dalam menghadapi gerakan pro-demokrasi di lapangan Tiananmen. Itu tak pernah ada kata kompromi atas setiap aksi yang hendak memisahkan Tibet dari Tiongkok. Dan sehingga ia dianggap bertanggung jawab atas kematian lama presiden atau pemimpin spiritual tinggi kedua di Tibet. Namanya juga tersangkut dalam kasus Tiananmen yang menewaskan 218 warga sipil dan 23 tentara, 7.000 orang terluka pada awal 1989. Nah, dan ini ada juga kebijakan luar negeri Tiongkok terkait modernisasi militer Cina pada era Hujanto. Kebijakan modernisasi militer Cina pada Hujanto dibatalkan oleh beberapa hal. Itu adanya keinginan Hujanto untuk membuat kemajuan besar dalam modernisasi dan mampu menegakkan konflik teknologi tinggi. Nah, terbang lain dari militer Hujanto adalah aspek rezim keamanan, integrasi teritorial, unifikasi nasional, keamanan maritim, dan stabilitas nasional. Sementara itu, betul-betul kebijakan militer Cina era Hujanto meliputi pembangunan kerjasama militer dan negara lain, memperkenalkan doktrin, pemikiran militer baru, pengembangan militer, pengurangan jumlah perusahaan militer, dan produksi sendiri sejak militer.
Dampak terbesar yang paling dapat dilihat dari moderasi militer Cina oleh Hujianto yaitu adalah munculnya kekhawatiran pada negara tersebut dengan peningkatan kekuatan militer Cina melalui moderasi militer di bawah pimpinan Presiden Republik Cina sekaligus sebagai partai komunis Cina menyatakan akan mengunci kekuatan militer Cina menjaga kepentingan wilayah perairan negara. Hu menambahkan bahwa militer akan turun menjamin perdamaian dunia, termasuk untuk mendukung model baru pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Ia menegaskan bahwa Tiongkok akan terus moderasi militernya guna memperkuat pertahanan negaranya. Ia juga mengatakan bahwa Tiongkok harus terus mewujudkan pembangunan nasional, mendukung strategi keamanan, dan memastikan bahwa kekuatan militer itu dapat mendukung sesuai dengan tuntutan era baru. Ia juga mengatakan bahwa Tiongkok harus memiliki strategi militer pertahanan aktif untuk periode yang baru, perluas dan mengerjakan kesiapan militer untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan berbagai tugas militer. Setelah itu, pada kesempatan itu, Hu menekankan pendekatan seluruh untuk menghentikan moderasi Tiongkok dalam pembangunan ekonomi, politik, daya masyarakat, dan ekologi. Dan terima kasih. Terima kasih, Ido. Ya, sama-sama. Selanjutnya ke ini Bibi Salsa. Ya, Mas. Oke, silakan Bi. Caranya. Wait. Kelihatan nggak? Kelihatan Bi. Halo? Oke. Ya, sudah kelihatan. Di daerah Tiongkok ini jelasin profilnya izin tahu dulu. Rujito lahir 21 Desember 1977 tahun. Dia adalah seorang politikus Republik Rakyat Tiongkok yang menjadi sekretaris umum Partai Komunis Tiongkok pada 15 November 2002. Tiongkok ke-6 pada tanggal 15 Maret 2013. Historinya dalam dunia politik ketika ia berusia 22 tahun. Kala itu, Hu Jintao tercatat sebagai mahasiswa University di Beijing. Sebelum bergabung dengan gerakan revolusi, Hu dahulu aktif sebagai anggota dalam Partai Komunis. Pada tahun 1998, Hu Jintao ia terpilih sebagai wakil presiden daerah RRC dan pada tahun 1999 menjabat sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat RRC atau Central Military Commission. Dan puncaknya pada saat Presiden RRC pensiun, Hu maju sebagai kandidat terkuat dengan nama Hu sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis sebagai presiden masa beberapa calon dengan Jintao secara antara konstitualisme Tiongkok dan kebijakan luar negeri. Pemerintahannya mempromosikan formula pembangunan damai kebijakan negeri Tiongkok sama dengan konstitusi substansi. Suara lu hilang, Bi. Bibi, suara hilang.
Bibi suara Suara lu nggak ada, Cak. sampai ya ini kebijakan ekonominya dalam 10 tahun terakhir saat Hu Jintao jadi presiden, kinerja ekonomi Cina amat luar biasa. Hu Jintao sukses besar soal pembangunan ekonomi. Kebesaran ekonomi China yang pada tahun 2002 hanya sedikit lebih besar dari Italia, kini menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 dunia setelah Amerika Serikat. Di bawah Hu, China meraih respek dunia seperti pelaksanaan Olimpiade Beijing 2008. Media AS seperti CBS dan Fox News turut menyajikan sukses Hu dari sisi ekonomi. Hu Jintao telah memenuhi keinginan banyak warga, setidaknya untuk terbebas dari kemiskinan absolut yang selama puluhan tahun menjadi warna utama China. Boleh dilanjut lagi, Bi? Mungkin ada kendala teknis ya dari Bibi Salsa atau Ica ini ya. Bibi nanti presentasinya kan kita share ke semua, ke teman-teman. Kita skip aja ya, Bi ya. Langsung ke Nanda aja nih habis ini nih. Nanda Asbik. Iya, Nanda Asbik, Rozak. Ada suara. Ada suara nggak? Nanda. Jangan panik, Bit. Jangan panik. Sobat Asbit, ayo. Senternya saya ganti ke Nanda ya, Bi. Bibi nanti presentasinya udah saya baca. Silakan Nanda. Sebentar, Mas. Sebenarnya saya mau pakai Zoom, cuman Zoom itu saya nggak punya akun premiumnya, jadi kalau 40 menit putus nggak lucu juga. Bisa terus nggak sih Mas kalau Zoom kalau nggak premium? Kalau Zoom itu kan saya nggak punya akun premiumnya, jadi ya kalau yang gratisan 40 menit dia otomatis mati. Tapi beberapa kali pakai Zoom itu emang koneksinya lebih stabil daripada Webex. Oke, Nanda. Silakan Nanda. Iya, Mas, sebentar, Mas. Ada kan ya? David. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan tentang kebijakan luar negeri di era Hu Jintao. Ya, jadi di sini ada sekilas tentang Hu Jintao. Siapa sih Hu Jintao? Jadi Hu Jintao adalah politikus Republik Rakyat Tiongkok yang menjadi sekretaris umum Partai Komunis Tiongkok pada tanggal 15 November 2002. Ia kemudian menjadi Presiden Republik Rakyat Tiongkok yang ke-6 pada 15 Maret 2003 hingga 15 Maret 2013. Dia lahir 21 Desember 1942, sekarang umurnya 77 tahun, di Jingjiang, Republik Tiongkok, Kebangsaan Republik Tiongkok. Partai politiknya Partai Komunis Tiongkok. Pasangannya Liu Yongqing, terus alma maternya Universitas Tsinghua. Profesinya teknik hidraulik, ya itu dia. Lanjut. Jadi ini ada beberapa kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Hu Jintao
Yang pertama tuh ada yang ekonomi. Jadi yang pertama tuh ekonomi tuh perubahan perekonomian Cina di bawah kekuasaan Hu Jintao semakin berkembang. Di bawah kekuasaan Hu Jintao semakin berkembang. Hal ini tidak lepas dari usaha Deng Xiaoping dalam memperjuangkan kebijakan One-Belt Policy. Selain itu, kontribusi besar telah dilakukan oleh presiden sebelum Hu, yaitu Jiang Zemin, yang berhasil membawa Cina masuk ke dalam WTO pada tahun 2001 dan mendongkrak ekspor Cina secara signifikan. Terus Hu Jintao hanya berusaha untuk melanjutkan cita-cita dari penerus yang sebelumnya gitu. Jadi dia itu berfokus memajukan Republik Rakyat Cina. Meskipun begitu, usahanya dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Cina itu dapat dipandang sebelah mata. Jadi itu nggak ada GDP (Gross Domestic Bruto). Cina itu meningkat pada tahun 2002. Itu awalnya itu 1,46 USD pada tahun 2002 menjadi 7,74 USD di tahun 2012. Terus yang selanjutnya itu ada yang sosial ya. Yang sosial di sini ada Harmonious Society. Dikenalkan sebagai konsep oleh Presiden Hu Jintao untuk menggambarkan bentuk perkembangan sosial ekonomi Cina di masa depan. Konsep ini muncul dari dampak perkembangan perekonomian Cina yang sangat cepat sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Pada dasarnya, konsep harmonisasi berakar dari ajaran Konfusianisme. Itu mengatur hubungan tidak hanya keluarga tapi pemerintah dan dari yang diperintah. Jadi dalam pencapaian keharmonisan sosial berarti tidak ada konflik ya di balik itu. Jadi sebenarnya konflik ini cenderung lebih mengutamakan perintah dan stabilitas yang memungkinkan untuk minimalisir perbedaan sosial dan konflik. Ya, lanjut ke slide selanjutnya. Politik luar negeri Cina pada masanya dia Hu Jintao. Politik luar negeri Cina pada masa Hu Jintao pada dasarnya memang tidak jauh dari konsep Harmonious Society, yaitu Harmonious World. Cina berusaha untuk terus mempertahankan prinsip keep low profile dalam setiap politik luar negerinya. Namun, seiring berubahnya tatanan dunia internasional, tumbuhnya perekonomian Cina dan ancaman keamanan pun mulai muncul. Oleh karena itu, pada Kongres 105 ya, itu Partai Komunis Cina menyatakan diri sebagai sebuah 15 ya. Sorry, 15. Kongres 15 Partai Komunis Cina. Cina menyatakan dirinya sebagai sebuah aktor dengan responsible power dan Cina ingin lebih aktif terlibat dalam mengurus stabilitas baik dalam skala regional maupun internasional. Lanjut. Nah, di sini ada penghargaan yang diraih oleh Hu Jintao pada masa dia menjabat sebagai presiden. Itu pertama tuh di bawah Hu, Cina meraih respek dunia seperti melaksanakan Olimpiade Beijing pada tahun 2008. Terus media S seperti GBS dan Fox News turut menyajikan sukses Hu dari sisi ekonomi. Terus yang ketiga, tidak ada pemimpin dan negara sempurna di dunia. Namun Hu Jintao telah memenuhi keinginan banyak warga. Setidaknya untuk terbebas dari kemiskinan absolut selama menjadi warga utama Cina. Jadi pada waktu Hu Jintao menjabat tuh angka kemiskinan tuh turun drastis juga lumayan. Selanjutnya itu Hu Jintao mendapatkan penghargaan Nissan E-Pakistan pada tahun 2008. Jadi Nissan E-Pakistan itu penghargaan Jadi penghargaan sipil tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Pakistan atas jasa-jasa tertinggi terhadap negaranya dan negara Pakistan. Penghargaan tersebut didirikan tanggal 19 Maret 1957. Selain Hu Jintao, ada beberapa juga tokoh dunia lainnya yang mendapatkan penghargaan ini. Salah satunya ada Mahathir Mohamad pada tahun 2019, Nelson Mandela tahun 1992, sama Xi Jinping tahun 2015. Ini berikut ini foto-foto dari Hu Jintao. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Selanjutnya kita ke Faras ya, kelas malam nih, satu-satunya nih.
Iya, Mas. Ya, Kedengeran nggak Mas suaranya? kedengaran ya. Kedengeran, Silakan. Faras, kedengeran. Gimana, Mas, caranya? Saya nggak tahu nih. Atau share. Makasih Noval. Subscribe. Makasih Noval. Udah ya, Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya ingin mempresentasikan kebijakan luar negeri Tiongkok era Hu Jintao. Hu Jintao lahir pada 21 Desember 1942 di Shanghai. Ia adalah seorang politikus Cina yang merupakan pemimpin terpenting Cina dari tahun 2002 hingga 2012. Dia memegang kantor sekretaris jenderal Partai Komunis dari tahun 2002 hingga 2012. Presiden Republik Rakyat dari 2003 hingga 2013 dan Ketua Komisi Militer Pusat dari 2004 hingga 2012. Dia adalah anggota Komite Tetap Politbiro Badan Pembuat Keputusan de facto Cina dari 1992 hingga 2012. Dalam sebagian besar karirnya, Hu Jintao berpartisipasi di Partai Komunis, terutama sebagai sekretaris Komite Partai untuk Provinsi Guizhou dari daerah otonomi Tibet, dan kemudian sekretaris pertama Sekretariat Pusat dan Wakil Presiden di bawah mantan pemimpin Jiang Zemin. Hu Jintao adalah pemimpin pertama Partai Komunis tanpa kredensial revolusioner yang signifikan. Selama masa jabatannya, Hu Jintao memperkenalkan kembali kontrol negara di beberapa sektor ekonomi yang dilonggarkan oleh pemerintahan sebelumnya, dan konservatif dengan reformasi politik. Bersama dengan rekannya yaitu Perdana Menteri Wen Jiabao, Hu Jintao memimpin hampir 1 dekade pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan pembangunan yang mengokohkan Cina sebagai kekuatan utama dunia. Dia berusaha untuk meningkatkan kesetaraan. Di bawah kepemimpinan Hu Jintao, pihak berwenang untuk menindak gangguan sosial, protes etnis minoritas, dan tokoh-tokoh pembangkang. Dalam kebijakan luar negeri, Hu Jintao menganjurkan pembangunan damai Cina, mengejar kekuatan lunak dalam hubungan internasional, dan pendekatan korporat untuk diplomasi. Sepanjang masa jabatan Hu Jintao, pengaruh Tiongkok di Afrika, Amerika Latin, dan daerah berkembang lainnya meningkat. Hu Jintao memiliki gaya kepemimpinan rendah, kunci, dan pendiam. Masa jabatannya dicirikan sebagai aturan yang berbasis konsensus. Ciri ini membuat Hu Jintao sebagai sosok yang agak membingungkan di mata publik. Administrasinya dikenal karena fokusnya lebih kepada kompetensi teknokratis daripada persona. Pada akhir masa jabatannya, Hu Jintao memenangkan pujian karena pensiun secara sukarela dari semua posisi. Kemudian ia digantikan oleh Xi Jinping. Pilar-pilar kebijakan luar negeri Cina di bawah administrasi Hu Jintao. Yang pertama, konstitusi pandangan perkembangan ilmiah. Contohnya dalam pembangunan dengan mengutamakan orang atau masyarakat, pembangunan yang komprehensif, seimbang, dan berkelanjutan. Yang kedua, masyarakat harmonis dan sosialis dari segi politik. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan fokus Cina dari yang mengejar pertumbuhan ekonomi tidak terkendali menjadi keseimbangan sosial secara keseluruhan. Yang terakhir, strategi kebijakan luar negeri pembangunan damai. Ini ada 2 pendekatan. Yang pertama, normatif atau liberal untuk pembangunan yang damai, dan yang kedua itu pendekatan realis untuk pembangunan yang damai. Ya itu aja Mas, presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Oke. Sudah bagus kok. Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita buka lagi sesi kedua diskusinya. Nah, tadi kan kita udah dengar 4 di awal, 4 lagi untuk sesi keduanya. Sekarang saya pengen dengar suaranya Ica nih. Ica mana nih? Iya, Mas. Kalau tadi kan kita udah denger Kori sama Nathan. Sekarang saya pengen dengar Ica komennya gimana atas presentasi teman-teman yang tadi. Kori kurang Mas, Kori kurang. Kori lagi Mas. Cair.
Berarti bisa nambahin. Saya pengen dengar suaranya Ica dulu nih. Kan dari tadi yang presentasi ngebahas kebijakan-kebijakannya Hu Jintao yang berhasil ya Mas. Iya. Saya mau nanya aja sih sama yang presentasi 4 ini atau 4 sebelumnya juga nggak apa-apa. Menurut kalian tuh ada nggak sih kebijakan Hu Jintao yang tidak efektif bagi Cina? Kebijakan yang pasti kan juga di setiap pemerintahan nggak semuanya berjalan mulus kan, pasti juga ada yang gagal atau tidak efektif. Ya. Pertanyaannya. Oke, teman-teman yang presentasi boleh nambahin, boleh dijawab tadi pertanyaannya Ica. Ada nggak sih apa kebijakan-kebijakannya si Hu Jintao yang justru nggak efektif untuk Tiongkoknya sendiri? Saya kira itu jawabannya sebenarnya ada loh di minggu lalu, salah satunya. Ada. Sorry Mas, potong. Silakan. Kayak kan yang open door policy itu kan dia bikin ekonomi China itu meningkat pesat. Cuma ada beberapa titik kota di Cina yang peningkatan ekonominya itu nggak rata. Jadi makanya Hu Jintao itu ngadain adanya perlombaan itu yang tadi saya jelasin di Humanities Society, Harmonious itu makanya ada perlombaan gitu buat apa sih namanya ya, yang I doing my presentation please. Jadi itu ngebantu masyarakat di Cina-nya itu untuk pokoknya gitu. Makanya tadi ada kebijakannya yang Humanitarian Society itu untuk membantu kesetaraan di Cina, ekonomi di Cina. Itu sih yang saya baca. Terima kasih. Ada lagi yang menambahin? Aida? Ada Sidin mungkin? Boleh mau nambahin nggak, Bit? Novel katanya mau nambahin, Mas. Oke, Novel silakan. Paksa ya Mas, paksa. Ini Novel nih. Kenapa Mas? Ya, silakan. Ayo, boleh ditambahin. Nambahin apa nih Mas ya? Yang tadi Mas ya? Kebijakan apa yang nggak efektif? Yang nggak efektif. Kebijakan yang nggak efektif, oke saya setuju dengan Zaida Ilmiah Mas. Dengan tadi yang ada tidak pemerataan. Mungkin itu yang menjadi kebijakannya Hu Jintao yang masih belum efektif mungkin Mas. Kenapa tuh argumennya lu? Ya, setuju gua dengan Z tadi, benar dia. Ikut baik lu, jangan ikut-ikut aja lu, punya argumen sendiri dong. Lu Black. Iya. Ya itu Mas. Dan ya berarti pasti ada ini Mas, kayak tonggak estafetnya tuh melanjutkan dengan di Xi Jinping mungkin kebijakan-kebijakan yang masih kayak abu-abu lah mungkin dibuat tapi masih belum berjalan, mungkin di era Xi Jinping tuh lebih dipatenkan gitu Mas, masih lebih diperbaharui gitu. Mau nambahin? Alhamdulillah ya Allah. Mungkin kalau yang open doors itu menurut saya sih itu udah cukup efektif ya. Kalau misalnya tadi Zaida bilang karena belum rata, mungkin itu diprosesnya sih Mas, dan untuk pemerataan ekonomi itu emang butuh proses yang cukup lama menurut saya. Jadi apalagi dia juga udah nyiptain program tadi kan tuh yang tadi Zaida udah jelasin. Itu sebenarnya sebagai bentuk upaya si Hu Jintao juga biar ekonominya makin meluas, makin merata kayak gitu. Saya. Oke, kalau dari minggu lalu kemarin banyak yang presentasi kalau
pas wabah SARS itu nggak terlalu dibuka sama si pemerintahannya Hu Jintao pada saat itu. Jadi malah mengakibatkan ketidakpercayaan dari negara-negara lain kepada Tiongkok untuk menangani wabah SARS. Ini tuh salah satu yang pengen saya tambahin itu dari kuliah minggu lalu. Teman-teman yang teman-teman yang lain ada yang mau nambahin lagi? Ica mau nambahin lagi? Berarti nggak hanya di sektor ekonomi kan Mas ya kegagalannya, tapi di yang ketidakterbukaan data itu, yang masalah SARS itu. Iya. Yang lambat. Nathan, gimana? Ada yang mau ditambahin, Tan? Sama sih Mas, saya Mas, nggak ada beda jauhnya. Transparansi itu ya benar katanya. Tadi itu yang kurang sih sebenarnya. Wabah SARS itu sebenarnya. Itu kan zamannya Hu Jintao. Ya. Saya mau nambahin dikit boleh Mas? Ini siapa nih? Dimas, anak malam. Oke, silakan Dimas. Mungkin kalau misalnya mau dibahas lagi itu bagaimana waktu si Hu Jintao itu bikin SCO ya, Shanghai Cooperation Operation kalau nggak salah. Bagaimana dia itu ya bikin kebijakan ekonominya untuk kawasan Asia Tengah gitu kan. Tapi di situ ada problematika soal sama Muslim Uighur karena di daerah Xinjiang untuk bagian ke dekat ke Rusia itu kan dia kan sangat pengen untuk bagaimana jalur distribusinya itu aman, sedangkan di sana itu masih banyak yang separatis terhadap kepemimpinan di Tiongkok gitu loh. Itu bisa jadi salah satu mungkin kalau dibilang negatifnya gitu ya. Kalau misalnya di zaman Deng kan kita bisa ngelihat peristiwa Tiananmen lah waktu itu. Nah kalau di Hu Jintao menurut saya sih salah satu poin pentingnya itu yang di permasalahan di Uighur itu yang sampai sekarang tuh masih belum bisa diberesin sih gitu kan. Terus saya mau nambahin tadi balik lagi sama argumennya Nathan ya gitu ya tentang bagaimana harusnya sih sebenarnya Cina gitu. Kalau menurut saya sih tadi sudah sempat dibahas juga sama teman-teman ya betul ada tadi siapa lupa saya ada bilang kalau misalnya memang dunia itu berkembang gitu kan. Yang perlu kita garis bawahi kalau menurut saya adalah kita lihat aja eksesnya atau misalnya hasilnya daripada Cina sekarang gitu kan. Kalau mau dikotomi melulu, kalau maksudnya gini, kenapa sih harus kita dikotomi melulu kalau misalnya komunis itu harus begini atau liberalis itu harus begitu, gitu. Buktinya dengan Cina yang sekarang dengan sosialisme ala Cinanya itu bisa ngebawa Cina jadi salah satu negara yang hegemon yang kuat di dunia, gitu loh. Itu pertanyaan poinnya sih. Terus yang kemudian juga kalau misalnya pun kita mau discuss lebih lanjut, kemarin saya ada satu baca artikelnya Yuval Noah Harari ya tentang the world after coronavirus. Itu punya dia tuh. Nah, di situ baca bukunya Yuval. Nah, di situ ya kemarin dia bikin esai Mas tentang the world after coronavirus gitu kan. Malah menurut saya itu pertanyaan yang bagus yang bisa kita diskusikan gitu kan. Apakah setelah coronavirus ini kita terjebak dalam total surveillance atau malah global society gitu kan. Nah ini saya juga mau nyadar juga tentang bagaimana mungkin kalau misalnya kita ambil yang gampangnya itu dari si Orwell ya, George Orwell yang menurut saya itu bagus dia bikin satir. Bukunya juga bagus tuh. Satirnya di itu kan di Animal Farm kan itu kan dia bercerita tentang bagaimana antara si Stalin sama Trotsky kan. Tapi kalau yang mau disambungin ke Yuval Noah Harari itu lebih ke bukunya 1984. Bagaimana itu di situ dia ceritain tentang ada polisi pikiran di masa depan. Waktu itu sih dia sih bilangnya di 1984. Itu juga merupakan satir terhadap ideologi komunis gitu loh tentang total surveillance. Tapi kalau kita lihat lagi ke sininya, justru total surveillance ini bisa ada karena menurut saya teknologi gitu kan. Kita bisa lihat bagaimana data kita itu diambil, kayak misalnya di Facebook lah, kasusnya kemarin si Zuckerberg itu. Nah, pertanyaan yang kemudian adalah, lantas bagaimana gitu loh. Saya sih nggak bilang kalau misalnya ideologi Marxis atau ideologinya si Adam Smith itu usang, enggak. Saya bilang itu saya makasih sama mereka karena udah ngasih semangat pemikirannya dibentuk dalam buku yang kemudian diadaptasi dan bisa kita pakai sebagai para negara ini menyeimbangkan dunia lah kalau saya bilangnya. Tapi kemudian pertanyaan-pertanyaan itu tidak terbatas terhadap
hanya di situ saja gitu loh, karena dunia memang berkembang. Mungkin kalau misalnya Marxis sekarang masih hidup, dia bakal bikin buku baru lagi gitu kan, tentang pemahaman-pemahaman baru lagi gitu loh. Waktu itu dia cuma bisa melihat ke depan sampai sejauh yang dia bayangkan, tapi ternyata dunia ini udah nggak segitunya lagi gitu loh. Malah kita sudah lebih jauh ke depan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bahas argumentasinya, menurut saya sih em, janganlah kita selalu mendikotomi kalau komunis itu harus begini, kalau misalnya em, liberalis itu harus begitu gitu. Tapi bagaimana kita bisa ngelihat segala sesuatunya itu dari segala yang baru sih. Kalau menurut saya sih gitu, Mas. Terima kasih. Nah, Mas, apa istilahnya dunia itu selalu berubah, selalu beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari pendapatnya Dimas. Kalau dari apa sih yang mungkin pernah ikut kuliah saya yang isu aktual. Nah, itu saya ngambil sedikit banyak banget terinspirasi dari si Yuval ya, yang bukunya dia yang Sapiens. Jadi evolusinya manusia itu dibagi jadi 4. Pertama banget itu cognitive revolution. Kedua itu ada agriculture revolution. Ketiga itu ada industrial revolution. Yang keempat itu baru yang sekarang. Sekarang itu ya zamannya internet. Jadi kalau nyambungin sama istilahnya ideologi tadi, setiap saat itu pasti akan terus berkembang seiring dengan perkembangannya manusia itu sendiri juga. Mungkin dulu manusia cuma bisa ngobrol, cuma bisa menyebarkan ide-idenya dari bahasa. Tapi kemudian akhirnya berubah, ada yang namanya agriculture revolution, manusia tuh mulai menetap, mulai muncul namanya agama segala macam. Terus naik lagi ada industrial revolution, naik lagi sekarang yang ada internet. Mungkin kedepannya ada ideologi baru yang sampai saat ini belum ada. Kurang lebih kayak gitu. Mas, kalau menurut saya ngelihat Tiongkok itu sebagai salah satu negara yang berhasil mengcombine ya antara bagaimana sosialis dan kapitalis. Udah jelas kok kita lihat hasilnya bagaimana hegemoninya si Cina terhadap dunia. Udahlah, kita nggak usah menafikan itu gitu loh. Dia bisa jadi salah satu emerging power yang paling kuat sekarang kan. Malah mungkin Amerika sekarang takut sama Cina, gitu kan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah gimana nanti ke depannya tuh kita bisa mengambil sisi-sisi baik daripada ideologi-ideologi ini kita jadikan satu. Nah, itulah pertanyaan kita gitu kan. Bagaimana dia bisa memanfaatkan populasinya yang banyak gitu kan. Terus juga dengan sistem satu partainya yang satu partai itu justru malah menurut saya bagus gitu kan. Nggak kayak kita yang banyak partai, setiap ganti presiden, ganti kebijakan, yang ada juga malah mandek terus gitu loh Indonesia, nggak ke depan. Tapi dengan dia punya satu partai, sisi positifnya adalah dia bisa menjalankan proyeksi-proyeksinya gitu loh. Dan sekarang kalau misalnya kita bicara tentang pendidikan deh, gimana kalau misalnya kita bisa merubah pendidikan kalau setiap 5 tahun itu ganti kebijakan melulu, Menteri Pendidikan punya kebijakan baru terus gitu kan. Kita sama-sama tahu kalau soal pendidikan itu kita bicara satu generasi, mungkin sekitar 20-30 tahun lah kalau misalnya kita bisa menetapkan satu kebijakan yang sama, itu baru bisa merubah satu dunia kita, maksudnya negara kita gitu. Nah, itu sih kalau menurut saya, Mas. Jadi menurut saya sih Tiongkok saat ini adalah salah satu negara yang paling baik untuk bagaimana dia bisa mengambil beberapa ideologi dijadikan satu, dan hasilnya pun sangat memuaskan menurut saya gitu. Oh, terima kasih atas sharing pendapatnya. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau sharing pendapatnya sebelum kita tutup? Ada yang mau nanya tentang US? Mas, saya mau nambahin yang ya Ica tadi, Mas. Oke. Tentang kelemahannya Hu Jintao. Jadi kalau menurut saya sendiri, kita juga nggak bisa, kalau yang udah saya baca ya Mas dari internet sama dari PDF yang Mas kasih, kalau misalnya nggak munafikin kalau Hu Jintao benar-benar bersikap konservatif banget gitu loh Mas untuk selama dia memerintah, antara masalah-masalah yang kayak ketidaksetaraan ekonomi atau apa-apa yang
kerusakan lingkungan, kekerasan aparat pemerintah, tentang korupsi apapun itu, Hu Jintao konservatif banget dengan itu dan menurut saya bagus. Tapi ada beberapa pihak sih, saya nggak tahu itu emang mereka kritikus atau apa, tapi saya sedikit setuju dengan mereka kalau misalnya apa ya, pertumbuhan ekonomi yang dialamin Cina tuh emang menurut saya nggak apa ya, bagus tapi nggak kurang merata gitu loh Mas. Kayak jadinya karena kesuksesannya itu jadi nimbulin masalah yang kayak orang tuh jadi mengalami krisis legitimasi ke partai komunisnya sendiri kalau menurut saya gitu. Jadi saya juga paham sih kalau misalnya tadi kata pendapatnya Dimas ya, kalau misalnya kayak emang Tiongkok salah satunya yang kayak paling, ya kita nggak bisa bohong lah kalau mereka sekarang kelihatan suksesnya. Tapi menurut saya nggak selamanya cara untuk membuat suatu negara sukses itu pakai cara yang sama terus gitu loh. Kayak contoh kayak mungkin iya saya setuju deh kalau misalnya yang tentang pendidikan Indonesia, kayak kalau misalnya 5 tahun sekali diganti dan lain-lain, itu sebenarnya alasan utama kenapa 5 tahun sekali itu diganti karena Indonesia sampai hari ini kalau masalah pendidikan belum nemuin cara yang paling cocok gimana. Ya mungkin aja kalau misalnya kita bisa ngelihat sistemnya Menteri Pendidikan sekarang, kalau emang itu sesuai sama kita, itu pasti bakal dipakai, bakal dipatenin sampai ke depannya. Jadi kalau menurut saya, nggak selalu satu sistem pemerintahan itu akan terlihat bagus terus-terusan sampai ke depannya sih. Kayak argumentasi saya yang pertama tadi di awal banget, saya bilang kan kalau misalnya bumi itu bakal berkembang. Jadi kita nggak bakal bisa tahu sih mana yang bagus, mana yang enggak. Maksudnya mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau misalnya cuma dianggap kayak, oh yang bagus tuh kayak gini. Tapi kita juga harus lebih ngebuka luas lagi sih. Ngebuka luas penglihatan sama pemikiran kita tentang satu sistem pemerintahan. Gitu aja sih kalau menurut saya. Apa tadi namanya? Anissa Raska, Mas. Oke, terima kasih Anissa. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan ide, masukan, protes, komen? Kalau Kalian dong Mas, mau nanya masalah UTS Mas. Oh iya, silakan. Mas, sebenarnya kenapa sih Mas UTS tuh kayak kita harus, saya nggak masalah sih Mas masalah ngerekam video dan lain-lainnya, tapi apa tujuan utama Mas Doni ini bikin kita UTS-nya tuh harus kayak apa ya, harus kayak ngejadiin UTS itu kan untuk nilai pribadi nih Mas, kalau menurut saya. Kenapa kita harus langsung ngasih kayak impact ke banyak orang gitu loh Mas? Apa karena emang ini work from home or apapun itu, soalnya saya nggak masalah sih, tapi kalau menurut saya pribadi ya Mas, 10-15 menit itu kayaknya terlalu lama deh Mas kalau untuk apa, menyebarkan suatu informasi gitu loh Mas, apalagi informasinya mungkin kalau COVID orang tertarik untuk mendengar itu, tapi kalau misalnya yang lain-lain tentang Tiongkok dan lain-lain, saya nggak yakin sih Mas orang bakal mau ngedengerin itu sampai habis gitu. Jadi Terus kayak ini kayak gimana? Iya. awalnya Mas bilang kayak kalau di IGTV jangan kelamaan, 3-4 menit aja cukup gitu. Tapi iya Mas, paling kayak gitu. Saya nanya aja sih kenapa bener-bener harus 10-15 menit sih Mas kalau menurut saya, karena menurut saya terlalu lama aja Mas kalau misalnya Mas Doni mau bikin kita buat ngasih informasi nih ke orang itu, saya setuju dengan itu. Saya paham mungkin, dan apalagi kita juga bikinnya kan karena kita di rumah kan, kita nggak bisa kemana-mana dan lain-lain. Tapi Mas untuk durasinya, saya sebenarnya agak keberatan sih Mas untuk durasinya, karena 10-15 menit itu jujur itu lama banget Mas sebenarnya Mas. Kalau orang nonton ya belum tentu apa yang, kalau misalnya mereka nonton setengah juga informasi yang mau kita sampaikan kan belum tentu didapat semuanya. Tapi mungkin kalau kita bisa ngemasnya secara lebih singkat gitu loh Mas, mungkin orang bakal nontonnya lebih cepet tapi lebih nangkep apa yang mau kita sampaikan gitu kalau menurut saya. Ya, masih bisa dinego kok itu. Ya, makanya kan kita bicarain aja gitu Mas Firen. Sebenarnya kalau yang saya pengen apa sih? Sebenarnya sih pengennya itu ada diskusi gitu ya di situ. Ada diskusi di situ, jadi nggak kalian doang yang ngomong. Ini kayak kita diskusi kayak gini, ini udah berapa? Setengah jam lebih. Ada tanya jawab di situ, ada apa sih? Ada feedback di situ, jadi nggak kalian mulu yang ngomong kayak ceramah. Jadi saya perlu dengar feedback dari 2 orang yang jadi audiensnya kalian sebagai proof itu.
Masih kurang paham deh Mas yang masalah dua audiens itu maksudnya gimana sih Mas? Jadi kan ngomong ke dua orang itu boleh keluarga, teman, siapapun itu. Jadi kalian nggak ngomong sendiri. Jadi kayak apa sih istilahnya kayak penyuluhan Diskusi gitu Mas loh. ya. Kayak diskusi gitu. Jadi ntar ada respon feedback dari orang yang kita kasih tahu tentang informasi itu. Nah, terus juga pasti kan orang yang kalian ajak buat diskusi itu kan dikenalin dulu siapalah, ada basa-basinya. Jadi nggak mungkin terlalu pendek banget. Jadi yang tadi formatnya audiensnya itu apa yang tadinya formatnya itu buat orang-orang nonton, saya pikir nggak bisa juga ini buat semua orang-orang nonton gitu loh. Jadi lebih baik kenapa enggak audiensnya itu ya orang-orang terdekat aja. Tapi orang-orang terdekat itu nyampein informasinya tuh yang ajak gitu, yang lengkap. Iya Mas, berarti saya juga mau nanya, itu buat yang lawan bicaranya itu mesti ada di satu frame terus dari awal sampai akhir atau gimana Mas? Makasih. Iya, dari awal sampai akhir di satu frame ya. Jadi dari awal nih Mas kita ngejelasin. Dan dia udah ada. Jadi ntar kita nanya tinggal ke dia doang kan. Maksudnya tinggal respon pendapatnya. Iya, dia mau nanya ke kalian ya langsung tanya jawab gitu loh. Jadi kayak sistemnya kayak kalian lagi ujian lisan tapi yang nguji itu audiensnya. Maksudnya misalnya orangnya pertanyaan saya tuh orangnya tuh bisa nggak sih Mas, misalnya saya mau ngerjain sama teman saya nih, sama anak satu kelas misalnya, saya bikin videonya berdua sama dia, misalnya nanti saya ada orang yang saya ambil, nah dia juga ikut masuk nih ke saya, nah di videonya dia saya juga ikut masuk, misalnya kayak gitu boleh nggak Mas? Ya nggak apa-apa, ganti-gantian juga nggak apa-apa. Nggak diganti-ganti, cuman mungkin ada satu orang yang bakal beda gitu di situ, atau nggak topik yang dibahasnya. Yang penting apa kriterianya udah ada yang saya sampai di grup tuh instruksinya. Mas berarti boleh dong Mas kalau misalnya kayak kita bikin videonya tuh boleh nggak sih Mas kalau misalnya jadi kayak sama yang kayak tadi nih sama teman sekelas sendiri kan disuruhnya 2 nih audiensnya. Kayak saya nyari aja nih Mas 2 teman, terus abis itu kayak kita ngediskusiin itu bareng-bareng aja tapi kita kemas di dalam satu video kayak gitu itu juga boleh Mas. Ya nggak apa-apa. Nggak ibaratnya kalian ibaratnya teman-teman di sini itu nanya itu jangan nyari bikin ribetnya. Kalau nanya akhirnya jadi semakin ribet, nggak usah ditanyain. Oke. Selama itu nggak ada di aturannya, ya udah lakuin aja. Pokoknya gampangnya intinya kita tuh ngejelasin Mas. Abis itu ada audiens yang ada di frame kita. Ketika kita selesai ngejelasin, tiba ada segmen diskusi lah. Tapi tanda kutip diskusi di sini tuh ibarat kasarnya bisa cuman pendapat atau kasaran dari dia atau pandangan dia. Jadi nggak mesti masalah tentang kita berdebat misalnya gitu, nggak mesti Mas itu kita udah nggak informasi. Ya, nggak mesti debat. Yang penting diskusi aja. Pokoknya intinya kita minta pandangan dari dia ngeluarin pandangan, pokoknya itu udah masuk kriteria. Maksudnya yang penting dia ngerti kan Mas apa yang kita jelasin ke dia. Oke. Ada diskusi aja sih yang penting di situ. Oke, paham Mas, paham. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau nggak ada, udah mau jam 3 juga kita tutup aja ya. Nanti kalau ada mau nanya lagi bisa di grup. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung di Kelon kelas online. Kelon kita hari ini ada 46 nih akunnya yang saya lihat. Terima kasih partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas Doni.